Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Feed kali ini kita bakal nge-review dripper yang lucu. Ini sebenarnya bukan pot tanaman ya gitu. Ini mirip kayak pot tanaman, jadi di tengahnya ini ada daunnya dan ini bahannya kayak istilah kata seperti stone gitu ya. Dan dripper ini juga tidak memerlukan paper filter karena kalau di zoom ini ada pori-porinya ini, jadi nanti kopinya akan tembus ke sana. Dripper ini dipinjemin sama Ko Richard yang dia baru pulang dari Jepang, dan daunnya ini sendiri sebenarnya juga punya fungsi buat milinya air berapa nih. Kalau kalian lihat nanti di tengah, nanti mungkin bisa di zoom aja, itu tuh ada garis-garisnya buat tahu mili airnya berapa, dan ini tuh jadi guidance kita juga nih buat pouring, kurang lebih gitu. Apakah dripper ini adalah dripper future? Kalau pada saatnya nanti mungkin paper filter akan langka atau enggak, dan gimana rasanya? Stay tune, kita habis ini nyeduh. Oke, jadi kita pakai kurang lebih 12 gram. Jadi di lubang pertama ini lucu ya. Jadinya modelannya tuh kayak tanaman dan potnya gitu. Jadi tanaman dan potnya gitu. Kita pakai 12 gram dan ada seperti biasa kita bakal pakai blooming. 1, 2. Bloomingnya 50 gram. Kita bisa lihat nih, dia nggak ada. Kita bisa ngelihat sendiri ini dia nggak ada fines-nya, mungkin ada fines kecil, dan ini kita nggak pakai paper filter. Kemudian kita tunggu selama 40 detik. ...120 gram. Jadi kalau kita lihat sendiri ini sementara flow rate-nya sih nggak sampai mampet-mampet banget, nggak sesuai, maksudnya nggak sesuai dengan saya perkirain. Tapi kayaknya seiring waktu dia tuh bakal mampet sih, bakal tambah lama tambah mampet gitu. Bakal tambah lama tambah mampet karena ada fines yang kejebak. Nah, caranya gimana? Kalau di instruksinya dari founder atau instruksi dari drippernya sendiri, dripper ini harus direbus selama 10 menit, atau kalau enggak ya dibikin di microwave juga bisa gitu. Cuman dripper ini punya challenging adalah nggak bisa, jadi dari panas gini harus didiemin sebentar biar nggak bocor atau nggak pecah gitu. Jadi lumayan, perawatnya lumayan ribet, tapi nanti kita bakal bahas kelebihan dan kekurangannya. Sementara waktunya sih kayaknya sesuai prediksi kita gitu, dan ini juga handle-nya keramik. Kayaknya sih selesai di 2 menit 30 detik. Oke guys, selesai di 2 menit 20 detik. Sekarang kita coba ya, aromanya kayak gimana ya. Aromanya asik juga, jadi kayak ada manis, kayak sweet melon gitu. Terus hintnya masih ada kayak bau drippernya sendiri, walaupun kita tadi udah bilas lagi sebelumnya, tapi dia masih ada kayak aroma tanah liat ya, kalau nggak batu gitu ya. Tapi aromanya sih sweet banget sih. Dari ini kopinya kita pakai El Salvador, dikasih sama Taufan. Oh, dibeli ya, kita beli dari Taufan, Ellen yang beli dari Taufan. Kita pakai aja gitu karena kita nggak ada kopi lagi. Selera kayak gitu, jadi kopinya sih manis banget. Kita coba ya flavornya gimana ya.
Manis, tapi kayak ada bitternya. Tapi manis. Kalau buahnya, aku dapetnya sih orange. Orange. Iya. Tapi aku boleh lihat nggak? Kayak bukan orange gitu. Oh ada. Ada. Enggak, aku belum sentuh. Tapi kalau kiwi, dia tulis kiwi, aku nggak dapet sih. Lebih ke orange dan manis. Kayak aku. Jadi kalau kita udah nyobain rasanya sih sebenarnya sih lumayan surprising ya, dan ini juga kalau kita lihat nggak banyak atau nggak ada fines, mungkin mikro banget yang fines. Kalau kita rasain yang pasti dia highlightnya ke manis banget. Terus sama bodinya ini tuh kayak sweet and round banget gitu. Kalau di preferensi rasa sih saya masih ngerasa ini agak terlalu intens gitu, atau mungkin dari drippernya, atau kalau nggak karena nggak ada peppernya, yang pasti mouthfeel-nya sih penuh banget gitu. Sekarang kita bahas mengenai ke hal-hal yang harus diputusin. Yang pasti harus dipikirin adalah yang pasti dripper ini susah untuk perawatannya. Yang pertama nih bisa kita lihat, mungkin ini kelihatannya lucu ya awal-awal ya, kayak ada tanaman dengan ada tanahnya gitu. Tapi kalau dibersihin bakal PR banget gitu. Harus dicuci berulang-ulang, dan pasti lama-lama ini fines-nya pasti bakal nempel ke sini. Tapi mungkin bisa jadi alternatif juga kalau mungkin dripper di future pada saat kertas sudah mulai langka, kopi juga udah mulai langka. Soalnya kita pakai 12 gram aja rasanya bisa setebel ini, mungkin bisa di pull lebih panjang lagi, kita nggak tahu. Yang kedua adalah ya pasti kaum hawa atau brewers hawa pasti sangat suka nih sama dripper ini karena lucu gitu ya. Terus dripper ini juga nggak bisa, dan karena dia ada di instruksinya juga ada nih, dia bilang katanya nggak boleh ada transisi panas yang terlalu berlebihan karena dia nanti bakal bisa pecah gitu. Harganya kurang lebih kalau nggak salah dibisikin sih harganya 600.000 kalau beli di Jepang. Cuman kalau kalian bisa cek di eBay harganya sekitar 1,5-an. Buat koleksi boleh, tapi apakah bisa buat seduh harian? Mungkin bisa dipikirin lebih lanjut. Kalau kalian nggak keberatan dengan segala keribetannya, mungkin dripper ini bisa kalian beli. Bukan kalian yang tipikal orang yang sangat-sangat go green gitu, mungkin bisa pilih dripper ini untuk nyeduh harian. Kurang lebih gitu aja, dan kopinya juga asik juga nih. Cantaloupe itu ya melon, terus ada orange-nya juga. Kalau kiwi kita nggak dapet, coklatnya mungkin lebih dapet ke dark coklat. Nanti kita bakal review pakai dripper yang lain. Ya kurang lebih gitu aja. Kalau ada kalian mau ada dripper lain yang pengen di-review, bisa chat, komen, like, subscribe. Jangan lupa. Dadah! Gitu.